Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi. Ini adalah video yang kedua untuk mencari. Ini yang pertama adalah mencari tabel distribusi atau membuat tabel distribusi, ya. Kita lanjutkan lagi. Dari pengukuran tinggi badan, ini contoh yang kedua, ya. Nah, ini hitunglah rata-rata atau mean dari data tersebut. Perintahnya adalah menghitung rata-rata atau mean. Kita bisa lihat dari tabel tinggi badan siswa ini dibagi menjadi beberapa kelas. Ada 7 kelas. 151 sampai 155 ini kelas pertama. Kelas kedua 156 sampai 160 dan seterusnya. Kelas pertama itu dari 151 sampai 155, artinya ada 5 jangkauannya, atau 151 sampai 150, berarti 151, 52, 53, 54, 55. Nah, ini berarti ada 5 atau panjang kelasnya, ya, panjang kelasnya 5. Tinggi badan yang berada di kelas 1 itu jumlahnya ada 1 siswa. Yang di kelas 2 ada 10 siswa dan seterusnya. Kita hitung rata-ratanya. Bagaimana cara menghitung rata-rata? Yang pertama adalah menentukan nilai tengah dari kelas. Nilai tengah atau ini simbolnya XI. Nah, nilai tengah itu bisa dicari dari pertengahan antara 151 sampai 155. Berarti pertengahannya adalah 153. Tengah-tengahnya 156 sampai 160 itu berarti 158 dan seterusnya. Setelah itu carilah FI kali XI. XI tadi nilai tengah, FI-nya adalah jumlah siswanya. Berarti nanti kalikan 1 kali 151. 10 kali 158 dan seterusnya. Itu nanti hasilnya berapa, kemudian dijumlahkan di sini. Itu langkahnya. Rata-rata itu didapat dari jumlahnya tadi, FI kali XI dibagi dengan jumlah FI. Ketemunya tadi jumlahnya adalah 5045 dibagi 30. Kita cek lagi, ya. Nah, ini harusnya 40, ya, pembaginya 40. 5045 dibagi 40. Oke, nanti hasilnya berapa gitu, ya. Ya, ini pembaginya harusnya 40. Nah, rata-rata atau mean, rata-rata untuk data kelompok dapat dicari dengan menggunakan rumus ini. Tadi, ya, jumlah FI kali XI dibagi jumlah FI. Data kelompok berasal dari data tunggal yang mempunyai banyak frekuensi, sehingga dari data tunggal tersebut disusun menjadi data kelompok dengan membuat tabel distribusi frekuensi. Tadi pada video pertama kita sudah mempelajari bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan turus tadi. Oke, sekarang soalnya. Nah, masalah yang pertama. Dari hasil ulangan harian matematika 32 siswa kelas 10 didapatkan data sebagai berikut. Datanya ada 80, 94 dan seterusnya. Ini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 8 kali 4 32, ya. Oke, sudah benar mengeceknya 32. Buatlah tabel distribusi frekuensi dari data tersebut. Langkah pertama tadi kita tentukan data minimum. Data minimum kita lihat di sini ada 54, ya. Yang paling kecil 54. Kemudian yang terbesar ada 95, sementara 95. Oke, ya, yang terbesar 95. Berarti jangkauannya 95 dikurangi 54. Ada 41, ya, kita cek. Oh, sorry. Nah, itu, ya, jangkauannya adalah 41. Kemudian setelah kita mencari jangkauan, itu kita mencari panjang kelas. Banyaknya kelas dulu. Banyak kelas dengan menggunakan rumus, ya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Di sini N-nya berarti 32. Kita nanti hitung, ya, log 32 berapa, hasilnya kalikan 3,3, nanti hasilnya ditambahkan 1. Kemudian hasilnya itu dibulatkan ke atas, ya, itu banyaknya kelas. Kemudian setelah mencari banyaknya kelas, kita mencari lagi yang namanya panjang kelas. Panjang kelas didapat dari banyaknya data dibagi banyaknya kelas. Datanya 32 dibagi
banyaknya kelas ya. Nanti itu adalah panjang kelas. Oke. Masalah yang kedua perintahnya adalah tentukan rata-rata. Tentukan rata-rata. Kita bisa mempraktekkan apa yang sudah dipelajari sebelumnya, mencari nilai tengah kelasnya dulu ya. Buat kolom lagi ya, sebelah kanannya. Buat kolom yang pertama itu kolom pertengahan ya, tengah-tengah nilai kelas. Berarti ini 43, di sini 43, 48, 53 dan seterusnya. Kemudian buat kolom lagi, sebelah kanannya lagi, hasil perkalian antara frekuensi dan nilai tengah. Nilai tengah kelas. Nanti hasilnya berapa? Kemudian jumlahkan seluruhnya di bawah, jumlahnya berapa, kemudian dibagi banyaknya frekuensi. Itu adalah rata-rata. Itu ya, min data kelompok. Rata-rata untuk data kelompok dapat dicari dengan menggunakan rumus ini tadi. Jumlahnya FI kali XI dibagi jumlahnya FI, jumlahnya frekuensi. Thank you. Ya, demikian yang bisa saya diskusikan di sini ya. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan boleh komentar di bawah. Ya, selamat belajar, tetap semangat ya. Kalau misalkan belum paham boleh bertanya. Silakan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.